Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa belajar bersama. Hari ini kita belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Diawali di tema 1, kita akan memulainya subtema 1, muatan bahasa Indonesia, tentang gagasan pokok. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Artinya, di setiap ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung. Kalian pasti sudah sering membaca buku, bukan? Kalian pasti sering membaca buku. Baik membaca buku cerita, membaca buku dongeng, membaca majalah, membaca koran, membaca buku mata pelajaran sehari-hari yang sering kalian bawa ke sekolah. Sekarang kalian harus mengingat bahwa di sebuah bacaan pasti ada sebuah paragraf. Paragraf dikatakan sempurna jika di dalam terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pasti ingin tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, sekarang andaikan dalam setiap paragraf terdapat 5 kalimat, di mana 1 kalimat akan menjadi gagasan pokok dan 4 kalimat yang lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Ingat, dalam 1 paragraf hanya terdapat 1 gagasan pokok, dan yang kalimat yang lainnya itu disebut gagasan pendukung. Sekarang, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok juga disebut sebagai gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok dapat ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir sebuah paragraf. Masih kita ingat, gagasan pokok dalam sebuah paragraf hanya ada 1 dan bisa dikemukakan ada di awal, di tengah, di akhir. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung bisa juga disebut gagasan penjelas, di mana fungsinya untuk menjelaskan sebuah gagasan pokok. Perhatikan dan simak teks berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari teks tadi kita akan mengetahui apa dan mana gagasan pokoknya dan di mana gagasan pendukungnya. Sekarang untuk menentukan gagasan pokoknya, temukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Di sebuah paragraf tadi, sebelum kita menemukan gagasan pokoknya, kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya dari teks yang tadi adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu kalimat utamanya. Untuk gagasan pokoknya adalah yaitu pawai budaya di Kampung Babakan.
Baik, sekarang kalian sudah menentukan kalimat utamanya sudah, gagasan pokoknya sudah. Lah kalian menentukan gagasan pokoknya, kita dapat menyimpulkan bahwa satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok, dan yang lainnya yaitu menjadi gagasan pendukung atau penjelas. Maka dari itu setelah kita menentukan gagasan pokoknya, berarti kita melanjutkan untuk menentukan gagasan penjelas. Sekarang kita akan menentukan mana saja yang akan menjadi gagasan pendukung. Gagasan pendukung dari teks tersebut yaitu yang pertama, pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Yang keempat, warga bersabar menanti. Yang kelima, suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Bagaimana? Mudah bukan untuk belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, untuk selanjutnya kalian berlatih sendiri di rumah. Carilah sebuah bacaan, di mana sebuah bacaan cari satu paragraf saja untuk menentukan ide pokok paragraf. Selamat mencoba ya anak-anak, semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.